Sejak dulu Prabowo selalu melakukan blunder dengan menggetok-getok podium sampai podiumnya rusak. Ini kan kejadian yang sudah biasa, termasuk menyerang Pak Jokowi misalnya dulu dengan berbagai perkataan-perkataan yang juga endasmu, perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang calon pemimpin ketika itu. Sehingga elektoral Prabowo mengalami penurunan pada 2014, 2019 akibat tantrum-tantrum yang dilakukan oleh Prabowo di depan publik seperti ini. Ini memang tidak sederhana. Oleh karena itu kemudian orang-orang yang berada di sekelilingnya Prabowo hari ini berusaha menganulir dan berusaha mengeliminir kejadian itu. Bapak-bapak sekalian, anak-anakku, adik-adikku, dan semua yang menonton tayangan ini, sebenarnya ini adalah gambaran yang sederhana saja, yang kalau kita mau menggunakan rasionalitas berpikir kita, bahwa orang ini memang tidak layak menjadi pemimpin. Tuhan menjaga Indonesia dengan berbagai caranya. Oleh karena itulah mengapa Prabowo tidak pernah memenangkan kontestasi Pilpres dari 2014, 2019, dan mungkin juga pada tahun ini. Meskipun hari ini disokong oleh kekuatan besar, oleh berbagai kekuatan aparat, operasi-operasi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini karena Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak, saya yakin Tuhan juga tidak akan meluluskan segala niat dan tujuan politik dari Prabowo hari ini. Oleh karena itu, mari kita bangun rasionalitas berpikir kita, bahwa persoalan pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan jangan hanya ukur dengan urusan joget-joget dan gemoy. Menjadi pemimpin adalah urusan yang serius, karena harus menangani berbagai keluhan dan permintaan akomodasi-akomodasi dari 270 juta bangsa Indonesia yang akan menentukan trajektori bangsa ini ke depan. Kita jangan berbicara 2045, generasi emas dan sebagainya. Kalau kita gagal memilih pemimpin hari ini, maka lupakan semua cita-cita kita itu. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita mengenai Prabowo Subianto, betapa blundernya Prabowo Subianto saat debat. Nah, teman-teman, kalau kita lihat rekam jejak dari Prabowo Subianto, mungkin saya tidak perlu menjelaskan, mungkin teman-teman sudah mengetahui rekam jejak dari Prabowo Subianto pada tahun 1998. Dan Kementerian Pertahanan tersebut juga gagal menanam singkong. Tentunya teman-teman sudah mengetahui hal tersebut. Nah, di sini kita akan melihat betapa blundernya Prabowo Subianto. Nasdemmu etik, sebuah blunder politik. Dalam situasi panas menjelang pemukatan suara seperti saat ini, kesalahan kecil bisa mengerus elektabilitas pasangan capres dan cawapres pengalaman Pilpres di tahun 2014 dan 2019. Blunder politik yang dilakukan kontestas maupun tim pemenang bisa mengubah arah angin dan membuat sang calon tumbang. Beberapa akhir terakhir publik diramaikan dengan bahasan tentang pernyataan dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan itu mengucapkan Nasdemmu etik. Di acara internal Partai Gerindra, perkataan Prabowo itu lantas viral di media sosial karena dianggap menyindir capres Anies dengan cara tidak etis. Nasdemmu etik diduga menyangkut pertanyaan Anies dalam debat pertama soal putusan Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan Majelis Kehormatan MK melanggar etik. Putusan MK tersebut terkait batas usia capres yang dianggap menguntungkan pasangan Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik Nasdemmu? Etik, kata Prabowo dalam video yang viral tersebut dikutip pada Abab 17 Desember 2023. Pernyataan yang viral dan ramai dibahas publik ini pun digoreng lawan politik Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyoroti pernyataan Prabowo yang menyebut Nasdemmu etik dalam pidato internal di Gerindra. Itu dengan debat kemarin terbukti bahwa Pak Prabowo menampilkan jati dirinya yang selama ini mencoba ditutupi dengan marah emosional, bahkan kemudian mengatakan aspek etik yang seharusnya itu melandasi kekuasaan oleh Pak Prabowo dikatakan etik Nasdemmu, ujar Hasto. Adanya pertanyaan tersebut
Pernyataan tersebut dipandangnya bukan merupakan karakter pemimpin yang baik apabila banyak pakar yang juga menyoroti gaya dan pernyataan Prabowo dalam debat sesi pertama yang digelar Komisi Pemilu Umum. Itu menandakan ada persoalan serius terkait dengan aspek psikologi. Ini bukan karena saya berbicara, ini para pakar psikologi, para ahli-ahli psikologi berbicara seperti itu, ujar Haston. Sehingga ketika Pak Prabowo berbicara etik Nasdemmu, ini menjadi suatu gerakan harus balik bahwa rakyat ternyata sadar bahwa Pak Prabowo bukan Pak Jokowi. Sambungnya menegaskan Kapten Tim Nasional Anies Baswedan Cak Imin Iskandar tersebut. Saya merasa sendiran semacam Pak Prabowo tidak dapat karena terkesan meremehkan pentingnya etik. Tidak layak, tidak pantas, tidak patut melecehkan etik, kata Sudirman. Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu memandang ucapan Prabowo Subianto mengandung muatan pengejuk unsur etik, padahal tokoh selepel Prabowo tak seharusnya melakukan itu. Seorang calon presiden dan juga seorang ketua partai seperti sedang melecehkan aspek etik, mengaitkan dua kata etik dan satu kata lagi Nasdemmu. Kenapa? Karena justru value pemimpin di sektor publik ialah menjaga etika, bukan saja semata-mata soal ketataan pada hukum, ujar Sudirman tersebut. Menurut Sudirman, perkataan itu seakan memberi contoh kurang baik kepada masyarakat. Sangat disayangkan bila ada orang yang bahkan dalam kontestasi sedang mendulang atau menghimpuni simpati masyarakat, tetapi justru memberikan sinyal contoh yang tidak baik kepada masyarakat. Sudirman juga mengingatkan penegakan etik bagi pemimpin yang penting layaknya mematuhi aturan hukum tertulis, sehingga menurutnya sudah selayaknya etika dijunjung tinggi, karena bila ketika berbicara pada kepemimpinan level yang paling tinggi, yang mengarahkan perilaku adalah etika, bukan hukum. Hukum bisa diketuk oleh si pembuat hukum, si pemimpin paling tinggi. Ketua Harian Partai Gerindra Surmin Dasko Ahmad menyampaikan penjelasan atas pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut Nasdemmu etik. Di hadapan ribuan kader partai, Dasko menyebut video pernyataan Prabowo yang viral dipotong-potong alias tak utuh. Saya pikir masyarakat ketika sudah cerdas untuk tidak terpengaruh tata apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam video yang dipotong-potong tersebut, yang tentunya menjadi multi tafsir, kata Dasko. Lebih lanjut, Dasko menegaskan Prabowo menyampaikan Nasdem etik yang berarti etik kepalamu. Itu dalam rapat koordinasi nasional Partai Gerindra beberapa hari lalu. Acara internal partai itu berjalan secara tertutup dengan suasana keluargaan yang cair. Untuk itu tidak elok apabila pernyataan Pak Prabowo yang tidak utuh tersebut disebarluaskan secara masif dengan narasi yang menyudutkan, kata Wali Kota DPR RI Republik Indonesia itu. Prabowo menanggapi pernyataan yang viral tersebut. Dia menjelaskan ungkapan itu hanya sebatas candaan di antara keluarga Partai Gerindra, mengingat rapat tersebut merupakan pertemuan tertutup dan terbatas untuk kader partai lainnya. Itu kan di antara keluarga, tetapi biasanya orang Indonesia cari-cari mau besar-besarkan, itu di antara keluarga kita bicarakan. Dan itu kan bicara orang musman biasanya berbicara seperti itu. Dia pun meminta persoalan itu tidak perlu dibesar-besarkan karena hanya kelar biasa. Gak usah dibesar-besarkan, kata Pak Prabowo Subianto tersebut. Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Marenden Storus, mengingatkan Prabowo agar mengedepankan teladan kepada masyarakat. Fernando mendorong Prabowo memberikan contoh praktek politik teruji. Prabowo Subianto sebagai elit politik dan juga sebagai salah satu calon presiden harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi semua kalangan, termasuk bagi kalangan internal pendukungnya dan juga Partai Gerindra, kata Fernando kepada Republik tersebut. Fernando mengajak Prabowo mengutamakan keteladanan berpolitik baik secara ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian,
Hajatan Pilpres di tahun 2024 dapat menjadi sarana pembelajaran politik. Pendidikan politik tersebut diberikan baik berupa tindakan ataupun kata-kata yang dikeluarkan sehingga menjadi konsumsi publik, ujar Fernando. Fernando menyoroti Prabowo yang ketika berbicara di hadapan kader Partai Gerindra menyinggung soal putusan MK terkait pelanggaran yang ditayangkan Anies dan Ganjar saat debat pertama. Dengan pernyataan Prabowo tersebut menurutnya akan membuka karakter Pak Prabowo sesungguhnya. Karena yang selama ini kita lihat karakter Pak Prabowo tersebut hanya ditutup-tutupin. Seperti goyang gemoy, yang joget-joget itu tentunya bukan karakter Pak Prabowo sesungguhnya. Kita bisa lihat di saat debat itulah karakter Pak Prabowo yang tampaknya emosi. Nah, teman-teman dimanapun berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.